Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agustian dari kelas Ilmu Politik D. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendekatan-pendekatan dalam sistem politik. Pendekatan sistem politik merupakan suatu perspektif yang melihat sistem politik sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai interaksi dan komponen yang saling terkait. Kemudian pendekatan ini bertujuan untuk memahami sistem politik secara holistik, melampaui analisis parsial yang hanya fokus pada negara dan kekuasaan. Dalam pendekatan analisis sistem politik mencakup berbagai perspektif dan teori yang digunakan untuk memahami dan menganalisis sistem politik. Berikut beberapa pendekatan yang umum digunakan dalam ilmu politik. Di antaranya yang pertama, pendekatan tradisional. Yang kedua, pendekatan behaviorisme atau perilaku. Kemudian yang terakhir, pendekatan struktur fungsional. Yang pertama saya akan membahas mengenai pendekatan tradisional. Pendekatan institusional juga dikenal dengan pendekatan tradisional. Fokus pokok dalam pendekatan ini ialah negara, khususnya pada segi konstitusional dan yuridisnya. Pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional. Pembahasannya menyangkut kekuasaan formal dari badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Pendekatan ini juga membahas mengenai masalah kedaulatan dan sifat Undang-Undang Dasar. Miriam Budiarjo memaparkan jika mengkaji parlemen dengan pendekatan ini, yang akan dibahas ialah berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang berdasarkan naskah resmi seperti perundang-undangan, juga hubungannya dengan badan eksekutif. Hal ini seperti struktur organisasi dan hasil kerja juga akan dibahas dalam pendekatan ini. Selanjutnya, pendekatan behaviorisme atau pendekatan perilaku. Ilmu politik yang dianggap terlalu deskriptif membuatnya dianggap tidak realistis. Alasan lainnya ialah adanya kekhawatiran bahwa ilmu politik tidak akan maju dan ketinggalan dari ilmu sosial lainnya. Terakhir ialah hadirnya keraguan di antara kalangan pemerintah Amerika bahwa para sarjana ilmu politik tidak mampu menerangkan fenomena politik yang ada. Pendekatan perilaku menganggap bahwa mempelajari perilaku manusia lebih bermanfaat sebab merupakan hal yang benar-benar diamati. Pembahasan tidak terbatas pada perilaku individual, tetapi juga mencakup kesatuan yang lebih besar, misalnya organisasi masyarakat, gerakan nasional, hingga kelompok elit. Pendekatan ini tidak hanya mempelajari faktor pribadi, tetapi juga faktor lain seperti sosiologis, budaya, dan psikologis. Kemudian yang terakhir, pendekatan struktur fungsional. Pendekatan struktur fungsional di dalam politik merupakan alat analisis yang digunakan untuk memahami sistem politik sebagai bagian dari sistem kehidupan manusia. Almond menekankan bahwa sistem politik terdiri dari berbagai fungsi, seperti sosialisasi politik, rekrutmen, dan komunikasi. Struktur politik bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi ini, dan meskipun fungsi-fungsi tersebut khusus, sistem politik dapat bersifat multifungsi. Kemudian pendekatan struktur fungsional dalam politik juga memperhatikan aspek lingkungan dalam sistem politik, termasuk interaksi dengan sistem sosial lainnya. Sistem politik dapat dilihat sebagai sistem campuran
jika dilihat dari segi budaya, yang berarti tidak ada struktur politik yang tunggal atau universal. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sistem politik secara komprehensif dengan mempertimbangkan hubungan antara struktur, fungsi, dan lingkungan dalam sistem politik yang kompleks. Adapun kesimpulan dari materi saya pada kali ini, yang pertama, pendekatan institusional merupakan pendekatan yang dikenal dengan pendekatan tradisional. Fokus pokok dalam pendekatan ini ialah negara, khususnya pada segi konstitusional dan yuridisnya. Pendekatan ini mencakup unsur legal maupun institusional. Yang kedua, pendekatan behaviorisme merupakan pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada tingkah laku sebagai objek utama kajian. Kemudian yang terakhir, pendekatan struktur fungsional. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sistem politik secara komprehensif dengan mempertimbangkan hubungan antara struktur, fungsi, dan lingkungan dalam sistem politik yang kompleks. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.